by 33. 21. Experts say the chances of winning. 21! You got all six of them! Yes! Oh, 70! Seringkali kita lupa kalau rezeki itu nggak melulu soal uang. Kamu diberi kesehatan, dikelilingi orang-orang baik, serta dijauhkan dari tetangga yang julid. Itu juga rezeki yang luar biasa, yang nggak akan pernah bisa ditukarkan dengan mata uang apapun. Jangan sampai kamu baru menyadari betapa berartinya rezeki itu saat kamu telah kehilangannya. Dan tetap semangat buat kalian yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya Kevin. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Kevin tinggal berduaan dengan neneknya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Kevin yang masih berusia 18 tahun itu sudah harus kerja sebagai pelayan di toko sepatu. Di saat ada waktu senggang, Kevin ini biasanya akan mendesain sepatu. Ia berharap suatu hari nanti bisa merancang lini sepatu Keds-nya sendiri. Sebenarnya Kevin pernah curhat ke teman-temannya yang bernama Benny dan juga Stacy kalau ia tuh kepengen banget masuk sekolah desain. Tapi apalah daya, ia nggak punya uang sama sekali dan nggak tega bila harus meninggalkan neneknya sendirian. Mengingat lingkungan tempat mereka tinggal sangatlah toksik, di mana di sana ada banyak sekali preman dan pembuli yang sering banget mengusik kehidupan Kevin. Pagi itu sambil membuatkan sarapan untuk Kevin, neneknya nonton sebuah tayangan yang menyiarkan ada begitu banyak orang yang sedang mengantri membeli tiket lotre. Nantinya si pemenang lotre ini akan mendapatkan hadiah uang sebesar 370 juta dolar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Makanya ketika Kevin akan berangkat kerja bersama Benny, neneknya mencoba mencari peruntungan dengan meminta Kevin untuk ikutan beli tiket lotre. Kebetulan semalam ia memimpikan nomor lotrenya. Mungkin itu pertanda dari Tuhan bahwa mereka sebentar lagi akan keluar dari jurang kemiskinan. Sebagai cucu yang baik, Kevin pun mengiyakan permintaan neneknya itu tanpa banyak omong. Kemudian Kevin pun pergi menjemput Stacy. Dan gak lama setelah itu, mereka dihadang sama geng pembuli. Gara-gara geng pembuli ini kepo dengan apa yang akan Kevin beli bila dirinya menang lotre. Dengan sesantai mungkin Kevin menjawab bahwa ia akan membeli helikopter. Sontak saja tawa geng pembuli itu pun langsung meledak. Bagi mereka, Kevin kebanyakan mimpi, makanya hidupnya susah dan melarat terus. Meski kesal mendengarnya, tapi Kevin sama sekali gak membalasnya. Ia dan kedua temannya itu malah bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Dan sesaat kemudian jantung Kevin berdebar gak karuan saat melihat cewek yang ia taksir sejak SMA lewat di depannya. Nama cewek itu adalah Nikki. Benny yang peka segera menyuruh Kevin untuk mendekati Nikki aja. Tapi setelah Kevin memberanikan diri ngajakin Nikki kenalan, tuh cewek malah nyuruh Kevin membuangkan sampahnya. Ia lantas naik ke sebuah mobil milik cem-cemannya. Baginya Kevin gak selevel walau sekedar dijadikan teman ngobrol. Beberapa saat kemudian saat Kevin lagi kerja, tiba-tiba Lorenzo, si ketua geng preman di lingkungan rumahnya, datang dan memalah Kevin untuk membawakan 6 pasang sepatu saat itu juga. Ketika Lorenzo akan melangkah pergi meninggalkan toko, mendadak alarm berbunyi. Ternyata Kevin gak sudi membayar semua sepatu itu. Dan gak lama kemudian Lorenzo ditangkap polisi. Tentu aja Lorenzo langsung meradang. Ia bersumpah setelah bebas nanti, ia gak akan pernah membiarkan Kevin hidup dengan tenang. Kevin lantas menceritakan kejadian barusan pada Stacy. Rasanya Kevin ingin banget nangis darah mengingat hidupnya hari ini kok apes banget. Mana gara-gara kejadian tadi ia malah dipecat dari kerjaannya. Dan di tengah kesedihan itu, Kevin menemukan kertas yang berisi nomor keberuntungan. Dengan cepat Kevin membeli tiket lotre pesanan neneknya.
ia akhirnya juga membeli tiket lotre untuk dirinya sendiri dengan menggunakan nomor keberuntungan tadi. Pulang-pulang, Kevin pun dikasih tahu Benny kalau saat ini semua orang di lingkungan rumahnya sudah tahu kalau Lorenzo ditangkap polisi. Tapi anehnya mereka malah mengolok-olok Kevin sebagai seorang pengadu. Seakan-akan Lorenzo lah yang menjadi korban dalam ceritanya. Padahal Kevin lah yang menjadi pihak paling dirugikan. Dan ternyata kabar itu telah sampai ke neneknya. Dengan refleks nenek pun memeluk Kevin seerat mungkin. Hatinya rasanya ikutan sakit saat melihat cucunya difitnah seperti ini. Malamnya sang nenek sangat gak sabar saat menantikan pengumuman pemenang lotrenya. Sambil menyimak nomor yang disebutkan si pembawa acara, sang nenek terus berdoa dan berharap di dalam hatinya. Dan ternyata semua nomornya melenceng jauh. Itu artinya nenek gagal mendapatkan uang $370 juta. Keesokan harinya dengan lesu, Kevin menonton sebuah tayangan yang sedang membahas siapa pemenang lotrenya karena sampai detik ini si pemenang belum juga menampakkan dirinya. Mendengar itu, Kevin mencoba melihat tiket lotrenya dan di waktu yang bersamaan si pembawa acara kembali menyebutkan nomor pemenang lotrenya. Seketika Kevin pun terlonjak kaget saat semua nomor yang disebutkan si pembawa acara benar-benar sama persis dengan nomornya. Itu artinya ia sebentar lagi akan menjadi seorang Crazy Rich baru. By 33. 21! You got all 6 numbers! Yes, we won! Saking senangnya dengan kabar itu, si nenek sampai mau nelpon temennya. Namun melihat itu, Kevin langsung mencegahnya. Ia meminta sang nenek untuk merahasiakannya sampai uangnya cair. Karena kalau sampai semua orang tahu, bisa-bisa tiket lotrenya malah dicuri orang lain. Agak siangan, Kevin pun ngajakin Benny ke warung tempatnya membeli tiket lotre waktu itu. Dari penjaga warung, Kevin pun mendapat informasi kalau ia harus pergi ke kantor distrik lotre Mondo yang letaknya ada di pusat kota. Dalam perjalanan menuju ke sana, Benny merasa ada yang janggal saat melihat Kevin terus senyum-senyum sendiri kayak orang kesetanan. Padahal kemarin Kevin terlihat galau parah. Gak ingin membuat sahabatnya penasaran, Kevin pun akhirnya cerita kalau dirinya baru aja menang lotre. Mendengar kabar barusan, Benny pun kaget sampai mau teriak, tapi keburu Kevin bungkam dengan tangannya. Pokoknya apapun yang terjadi, Kevin minta Benny jangan sampai membocorkannya. I'm sorry, man. Don't tell me what to do. Sayangnya saat sampai di tempat tujuan, kantornya ternyata tutup dan akan buka kembali 3 hari lagi. Mendapati kenyataan itu, Kevin pun kecewa berat. Sepulangnya ke rumah, Kevin kaget setengah mati ketika melihat rumahnya penuh dengan banyak orang. Rupanya sang nenek keceplosan dan kini semua orang berebut ingin pinjam dulu 100 kepada Kevin. Pusing dengan apa yang terjadi, Kevin dan Benny pun langsung kabur. Setelah berhasil sembunyi, Benny pun menyarankan agar Kevin melarikan diri ke suatu tempat. Tapi Kevin pun menolak. Ia merasa cara itu terlalu ribet. Kevin maunya yang simpel-simpel aja. Mendengar itu, Benny jadi kepikiran supaya Kevin berbohong dengan mengatakan kalau tiket lotrenya palsu. Tanpa pikir panjang, Kevin pun setuju dengan ide itu. Tapi pas Kevin akan melakukannya, semua orang ternyata telah menunggunya. Termasuk juga dengan geng pembuli yang bahkan sekarang berusaha melindungi Kevin setengah mati. Mereka udah gak lagi ngata-ngatain Kevin sebagai tukang ngadu. Yang ada mereka terus berteriak mengeluh-eluhkan nama Kevin. Hal itu lantas membuat Kevin berubah pikiran. Ia kemudian bilang akan mentraktir mereka semua tanpa perhitungan. Bagaimanapun juga Kevin gak ingin terus-terusan dipandang rendah oleh orang lain. Dan bersamaan dengan itu, Stacy muncul dengan penuh kebingungan. Ia meminta Kevin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Begitu tahu Kevin menang lotre, Stacy ikut kegirangan. Ia girang karena Kevin gak perlu lagi masuk sekolah desain. Ia bisa langsung membangun perusahaan sepatunya sendiri. Di tengah obrolan yang mulai seru itu, tiba-tiba Nikki datang mendatangi Kevin. Ia lantas mengajak Kevin dinner bareng. Tentu aja Kevin langsung menerima ajakan itu tanpa perlu mikir sedikit pun. Stacy yang melihatnya segera memperingati Kevin bahwa Nikki mendekati Kevin pasti ada maunya. Sayangnya omongan Stacy barusan cuma masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kirinya Kevin. Dengan nekat, Kevin pun meminjam uang $100 pada seorang rentenir yang bernama Sweetie. Dan di luar dugaannya, Sweetie memberikan $100 tanpa mempersulitnya sedikit pun. Bahkan ia berbaik hati untuk nyuruh bodyguardnya yang bernama Jimmy untuk ikut menjaga dan melindungi Kevin dimanapun dia berada. Gak lama kemudian Kevin pun ngajakin Benny dan geng pembuli itu belanja sesuka hati mereka. Kevin lalu sengaja mendatangi toko sepatu tempatnya dulu bekerja hanya untuk memborong semua sepatu yang ada di sana. Tapi mantan atasannya malah menganggap itu semua hanyalah khayalan Kevin belaka. Kalaupun Kevin sanggup membayarnya, pasti itu uang hasil dari merampok bank. Gak terima temennya dihina, Benny pun langsung melemparkan uang ke wajah mantan atasannya Kevin dengan sangat ugal-ugalan. Setelah itu Kevin menjemput Nikki untuk dinner bareng. Stacy yang melihatnya dari jauh cuma bisa terdiam menahan cemburu. Sesampainya di restoran mahal pilihan Nikki, Kevin seketika shock berat saat mendapati porsi makanannya cuma seuprit, tapi harganya di luar nurul. Meski begitu, ia tetap senang karena ia bisa sedekat ini dengan Nikki. Tapi semuanya buyar saat Kevin gak ingin menghabiskan malam penuh cinta dan kasih bersama Nikki. Gara-garanya Kevin udah tahu niat terselubung Nikki yang cuma ngincer duitnya doang. Sewaktu Kevin akan pulang, tiba-tiba tetangganya yang misterius bernama Tuan Washington mengajaknya mampir ke rumahnya. Rupanya Tuan Washington ini adalah mantan seorang petinju. Meski selama ini ia nggak pernah berinteraksi dengan tetangga di sekitarnya, tapi Tuan Washington ini tahu apa yang sedang terjadi dengan mereka, berkat mencuri dengar dari ventilasi yang ada di rumahnya. Dan ya, Tuan Washington ini telah mengetahui kabar Kevin memenangkan lotre. Di situ ia memperingati Kevin agar berhati-hati dan tetap waspada, karena dulu ia pernah dirampok dan kakinya sempat ditembak. Karena itulah karir bertinjunya berakhir. Keesokan harinya saat Kevin sedang beribadah di gereja, Benny dengan mengagetkannya bilang kalau Lorenzo telah bebas dan kemudian muncul di gereja. Dengan cerdiknya, Benny menyuruh jemaat lain untuk menyambut kedatangan Lorenzo. Dan di momen itulah Kevin lari secepatnya. Tapi Lorenzo berhasil menghadangnya. Untungnya Jimmy datang, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Melihat itu, Kevin pun lari terbirit-birit. Beberapa saat kemudian Kevin pun menemui Benny. Ia sekarang benar-benar takut buat pulang karena Lorenzo pasti udah menunggunya. Benny lantas menyarankan agar Kevin untuk sementara waktu menitipkan tiket lotre pada dirinya. Bukannya mendengar saran dari Benny, Kevin malah curiga Benny akan mencurinya. Melihat orang-orang mendadak bersikap manis padanya karena ia menang lotre. Coba aja kalau Kevin gak menang, mengaku kenal pun mereka gak bakalan sudi. Benny yang mendengar itu seketika kecewa. Ia gak nyangka Kevin sama sekali gak memahami dirinya, padahal mereka udah berteman sejak kelas 5 SD. Kevin pun lalu bergegas menemui Stacy.
Ia meminta maaf karena udah ngeyel gak dengerin omongan Stacy. Kini Kevin sadar bahwa satu-satunya wanita yang tulus dengan dirinya hanyalah Stacy. Kevin pun lantas menyesal karena telah terlambat menyadari perasaannya. Jika Stacy memberikan kesempatan, Kevin janji akan mencintainya dengan segenap perasaannya. Sayangnya Stacy gak percaya Kevin bisa move on secepat itu. Ia gak ingin Kevin hanya menjadikannya sebagai pelampiasan. Untuk membuktikan keseriusannya, Kevin pun langsung memberikan Stacy kecupan mesra. Ketika Kevin pulang dari rumah Stacy, Lorenzo ternyata telah menunggunya dan langsung menghajar Kevin sampai pingsan. Bangun-bangun Kevin udah ada di rumah Tuan Washington. Ia lantas menyadari tiket lotrenya telah hilang dirampas Lorenzo. Dikarenakan Kevin belum menandatangani bagian belakang tiket lotrenya, Lorenzo bisa mengklaim tiket lotre itu sebagai miliknya. Dengan cepat Kevin pun minta maaf pada Benny. Maaf karena ia gak percaya pada Benny bahwa Benny gak mungkin mengkhianatinya. Tentu aja Benny langsung memaafkannya. Ia kemudian pergi mencari Lorenzo ke sana kemari, tapi ia gak menemukannya di mana-mana. Di tengah pencarian itu, Sweetie mendatangi Kevin. Ia meminta Kevin untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamnya. Jika sampai Kevin mangkir, ia bersumpah akan mematahkan kaki Kevin dan memberikannya ke anjingnya. Sontak Kevin pun ketakutan. Kini pikiran Kevin benar-benar kacau balau. Meski begitu, ia tetap mencari cara agar bisa merebut kembali tiket lotrenya. Dan setelah berpikir keras dengan bantuan Benny dan Stacy, Kevin pun mendapatkan sebuah ide. Untuk memancing Lorenzo keluar, ia bilang ke tetangganya yang mulutnya ember kalau tiket yang ada di tangan Lorenzo itu palsu. Dan benar aja, gak lama dari itu si tetangga langsung memberitahu Lorenzo. Gak butuh waktu lama, Lorenzo pun datang menemui Kevin. Dan di waktu yang bersamaan, Sweetie muncul dan langsung memberi Lorenzo perhitungan. You know who I am? Happens to be my business partner and a close personal friend of mine. Y'all said he was supposed to be some kind of a tough guy. You snuggle up with me. Oh, hell no! Setelah itu Lorenzo pun menghajar Kevin dengan sangat barbar. Di saat Lorenzo mulai mengeluarkan pistolnya, Tuan Washington pun datang dan dalam sekali pukulan Lorenzo langsung KO, gak berdaya. Dan pada akhirnya Kevin pun berhasil merebut kembali tiket lotrenya. Kevin Carson is the youngest winner in the Mondo Million Club. Dan berbulan-bulan kemudian, Kevin pun menggunakan sebagian uangnya untuk membangun sebuah taman di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga telah memiliki perusahaan sepatunya sendiri dengan menunjuk Benny sebagai CEO-nya dan Stacy sebagai pengacaranya. Bahkan saat ini, untuk menghindari kemacetan, Kevin kemana-mana selalu pergi naik helikopter pribadi.